Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Nurul Islam yang pasti dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi ini, pada subuh ini, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan karunia dari Allah semata yang berupa hidayah dan taufiknya pada kesempatan ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, dan insya Allah semua aktivitas-aktivitas yang harus kita jalankan. Jamaah sekalian, pada sholat subuh pada pagi ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Jadi berselang-seling ya, kalau pertemuan yang lalu kita mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, supaya kita terus mengkaji tentang fikih kita, cara ibadah kita dan sebagainya. Untuk pertemuan ini kitab Riyadhus Shalihin yang dominasinya adalah tentang perilaku ya, atau akhlak. Jamaah sekalian, untuk pagi ini kita mulai bab baru setelah dulu babus sabri, bab sabar. Sekarang memasuki babus sidqi, yaitu bab tentang kejujuran atau bab tentang kebenaran, yang ini adalah sangat penting sekali di dalam membangun peradaban manusia di dunia ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu sekalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu sekalian bersama orang-orang yang jujur. Jamaah sekalian, yang diseru ini adalah orang-orang yang takwa. Takwa itu artinya adalah takut, atau dari kata al-ittiqa artinya adalah tameng. Jadi takwa itu artinya adalah tameng atau pelindung. Maka pengertiannya takwa itu adalah melindungi diri dari murka Allah dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Kalau kamu sekalian itu jujur, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kamu sekalian. Lanjutnya beberapa hadis. Hadis yang pertama, fal awwalu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban
muttafaqun alaih. Jamaah sekalian, hadis ini kalau kita terjemahkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri." Kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu akan menuntun kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuttaba indallahi siddiqan. Sungguh seseorang itu akan berbuat jujur, membiasakan diri berbuat jujur, terus berbuat jujur, hatta yuttaba indallahi siddiqan, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai siddiqan, orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sungguh dusta itu akan menuntun, akan membawa kepada dosa-dosa. Fujur itu artinya dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sungguh dosa-dosa itu akan membawa kepada atau menuntun kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan sungguh seseorang itu akan selalu berbuat dusta sehingga dicatat di sisi Allah dia sebagai pendusta. Muttafaqun alaih. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya kejujuran. Rasulullah bersabda bahwa kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Di sini penting sekali jamaah kaum muslimin, yaitu pembiasaan. Sehingga orang itu kalau biasa dengan jujur, maka dicatat di sisi Allah dia sebagai orang yang jujur. Jamaah sekalian, akhlak itu jamak dari khuluq. Itu artinya adalah perangai. Itu dibentuk adalah dari pembiasaan. Jadi kalau terus dibiasakan, maka terjadilah akhlak, atau orang sekarang itu sering menyebutnya karakter. Lah karakter itu dibentuknya adalah dengan kebiasaan-kebiasaan. Kalau tidak, ya tidak akan menjadi karakter. Maka jamaah kaum muslimin, apabila melakukan sesuatu itu bukan karena kemauannya sendiri, kemudian masih dipaksa, itu belum memenuhi pengertian akhlak. Demikian juga yang sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu kalau terus dibiasakan, tidak dikendalikan, maka juga menjadi akhlak. Maka pengertian akhlak yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah perilaku yang sudah mendarah daging. Akhlak itu adalah perilaku yang mengerjakannya sudah tidak berpikir panjang lagi, itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau kebiasaannya jelek, nah itu namanya adalah akhlakul madhmumah, akhlak yang tercela. Dikit-dikit keluar kata-kata kotor, dikit-dikit keluar kata-kata makian, dan itu biasa terus-menerus. Itu namanya adalah akhlak. Maka akhlak ada dua macam. Tapi orang itu kalau dibiasakan jujur, dibiasakan berperilaku baik, menjadi habit, ya, ini maka terciptalah yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan tidak lain bahwa Nabi diutus itu diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena jamaah kaum muslimin pada zaman jahiliyah itu, meskipun jahiliyah itu sudah banyak akhlak yang baik. Contoh menghormati tamu. Jadi orang Arab itu masya Allah
meskipun jahiliyah dulunya, itu kalau kepada tamu, Masya Allah, ibaratnya punya satu kambing yang dimiliki hanya satu kambing, ada tamu disembelih kambing itu untuk menghormati tamu. Kemudian juga menjunjung tinggi kejujuran. Jadi memang bangsa Arab meskipun jahiliyah itu banyak sisi-sisi yang baik, maka disempurnakanlah dengan turunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini yang paling penting jemaah kaum muslimin, wa innal rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ini adalah pembentukan karakter. Jadi kalau terus dia dibiasakan secara terus-menerus, maka dia akan menjadi orang yang jujur. Dan kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Jemaah kaum muslimin, fakta bahwa jujur itu benar, ya. Jujur itu adalah benar. Apabila kejujuran, kebenaran ini masif, ya, sudah menjadi perilaku khalayak umum, kita bisa membayangkan bagaimana peradaban daripada kehidupan manusia ini. Tapi kalau sebaliknya, yang masif itu adalah kedustaan, apapun itu isinya dusta, semua kegiatannya dusta, dalam bidang ekonomi, jual beli dusta, semuanya dusta, maka yang terjadi adalah kesemrawutan, yang terjadi adalah rusaknya peradaban. Hukum itu kan untuk menegakkan keadilan, tapi kalau hukum itu kemudian dimasuki kedustaan-kedustaan, maka hukum mesti tidak akan bisa ditegakkan. Kenapa? Dusta sudah mendarah daging. Jadi kalau hakimnya dusta, jaksanya dusta, polisinya dusta, habis. Guru biasa dusta, muridnya juga biasa dusta, habis. Maka ini sangat penting jemaah kaum muslimin bahwa seseorang itu kalau dibiasakan berperilaku jujur, termasuk di bidang muamalah, ekonomi, jual beli, perdagangan, apapun transaksi di dalam muamalah itu jujur, maka itu adalah kebaikan-kebaikan yang muncul, dan kebaikan-kebaikan itu semuanya akan yahdi ilal jannah. Kebaikan-kebaikan itu akan menuntun kepada surga. Sedangkan sebaliknya, kedustaan, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan membawa kepada perbuatan-perbuatan dosa. Ya, termasuk menipu, manipulasi, itu kan dari dusta. Maka itu semuanya yahdi ilan nar. Itu semuanya akan menuntun kepada neraka. Maka jemaah kaum muslimin, penting sekali membentuk akhlak itu adalah dengan pembiasaan. Maka dari itu jemaah kaum muslimin, mendidik anak itu bukan menyekolahkan. Mendidik anak itu bukan menyekolahkan. Menyekolahkan itu hanya sebagian daripada mendidik anak. Mendidik anak itu yang paling penting itu adalah pembiasaan dari rumah. Jadi kalau dari rumahnya tidak dibiasakan sholat, diajari sholat mulai umur 7 tahun, lebih keras lagi umur 10 tahun, tidak dibiasakan di rumah, terus disekolahkan. Di sekolah ada guru agamanya. Guru agamanya sudah mengajarkan yang benar, sholat, tertib, waktu dan sebagainya. Tidak akan anak itu sholat kalau tidak dibiasakan di rumah. Karena rumah itu nomor satu. Madrasatul ula itu adalah rumah. Dan guru yang pertama itu adalah ibu. Ibu itu adalah guru yang pertama. Rumah itu adalah sekolah yang pertama. Maka sebetulnya yang paling penting
Kalau pendidikan itu ya bersinergi antara rumah, keluarga, kemudian lembaga pendidikan, kemudian masyarakat dan pemerintah. Ini bersinergi. Jadi kalau mohon maaf, masyarakat kita ini disibukkan dengan ekonomi terus. Kenapa? Miskin. Orang yang mikir dunia terus itu orang miskin. Kalau orang kaya kan nggak terlalu berpikir dunia ya. Kenapa? Wes enak kok. Sumber rezeki tak ngalir. Gak patah mikir dunia. Wong sugih itu malah iso mikir akhirat lah, bener ya. Iya kalau bener. Harta udah mengalir terus. Nggak usah kita usahakan. Karena begini jamaah muslimin, hidup ini, bumi ini kan ditinggali orang banyak ya. Maka rezeki itu kalau bukan milik kita, tidak akan menjadi milik kita. Tapi kalau sudah menjadi milik kita, kita dalam keadaan lemah pun rezeki itu datang. Tapi kalau bukan milik kita, meskipun sekuat tenaga kita usahakan, tidak akan menjadi milik kita. Nah, mayoritas kita ini memikirkan dunia, mergo miskin. Tiap hari yang dipikirkan dunia, terus anaknya ketelisut, tidak dipikirkan pembiasaan, sholat gak ke masjid tidak. Ya, ini fakta. Ini fakta ya. Kenapa? Mayoritas masjid itu isinya siapa? Tiang sepuh ya Pak. Mayoritas masjid isinya siapa? Tiang sepuh, lansia. Di mana-mana. Saya itu ya sak Surabaya. Yang saya lihat ada anak mudanya itu hanya beberapa masjid. Di antaranya Gunung Sarihinda ada yang banyak. Al-Falah dulu banyak. Ya. Di Gresik sama saja. Sidoarjo sama. Mayoritas masjid itu yang diisi orang tua. Kemana anak muda? Kadang-kadang ya saya singgung bapak-bapak, ibu-ibu. Paksa. Nah, ayah itu tidak akan bisa sedetik pun memasukkan kamu ke dalam surga. Kalau tidak kamu sendiri, ayah tidak bisa sedetik pun memasukkan kamu ke dalam surga. Kalau kamu tidak mau berangkat sendiri. Kalau panjenengan sayang kepada anak, subuh bangunkan. Nanti lewat gede, tidak usah bangunkan. Kenapa? Sudah menjadi karakter. Punya komitmen, alarmnya di dalam hati. Itu jamaah muslimin. Maka pembentukan karakter ini adalah sangat penting. Karena akhlak itu kalau tidak dari pembiasaan itu tidak akan tercipta. Maka sekali lagi pendidikan itu bukan menyekolahkan anak. Menyekolahkan anak itu hanya sebagian daripada pendidikan. Akan tetapi yang paling penting pendidikan itu adalah di rumah. Karakter itu dibentuk dari rumah. Maka jamaah muslimin dalam perbaikan keluarga ini saya teringat mufasir, seorang ahli tafsir yang bernama Syekh Mustafa Al-Maraghi dengan tafsirnya yang terkenal dengan nama Tafsir Al-Maraghi. Dia itu menuliskan di dalam kitab tafsirnya itu kalimat yang sangat sederhana, tapi maknanya sangat luas dan dalam. Dia menulis begini: famal ummatu illa majmu'atul usri wal buyut fasolahuha bisolahiha wa fasaduha bifasadiha. Sederhana. Dia mengatakan tidaklah ada suatu umat, tidaklah ada suatu bangsa kecuali karena ngumpulnya keluarga-keluarga atau rumah-rumah. Fasolahuha bisolahiha, maka baiknya suatu umat, baiknya suatu bangsa lantaran baiknya rumah-rumah atau keluarga-keluarga. Sebaliknya wa fasaduha bifasadiha, rusaknya suatu bangsa itu karena rusaknya rumah-rumah atau keluarga-keluarga. Dalam lembaga sosial
Keluarga itu kan lembaga paling kecil ya, akan tetapi sangat penting peranannya di dalam membentuk peradaban kehidupan manusia di dunia ini. Jadi jamaah kaum muslimin, kalau karakter ini dibentuk dari pembiasaan yang termasuk berperilaku jujur, maka jamaah kaum muslimin ada sekolah pernah mendapatkan penghargaan dari dinas itu tentang kejujuran. Memang termasuk penyelenggaraan ujian itu jujur. Atau ada satu pesantren ya, yang sangat ditekankan adalah kejujuran. Jadi kalau ujian itu begitu ngerepek sudah habis. Karena apa? Lebih baik nilainya 3 ya, dengan hasil mengerjakan sendiri jujur daripada nilainya benar semuanya karena nyontek atau bertanya kepada temannya. Maka di rapotnya itu ditulis asli. Jadi kalau nilai 4 ditulis 4, nanti ulang. Nah kalau sekarang kan tidak ya, harus remedi sampai gitu ya. Apalagi kemudian ada otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah baru-baru dulu sangat kita rasakan pendidikan itu termasuk ikut otonomi daerah. Tapi kalau Kementerian Agama nggak ada otonomi daerah. Tentang kehakiman itu tidak ada otonomi daerah. Tapi pendidikan kan ada otonomi daerah. Maka apa yang terjadi? Kepala sekolah itu sangat dekat dengan kekuasaan. Jadi bupati, wali kota langsung instruksi kepada dinas pendidikan. Kabupaten kita, kota kita harus nomor 1 di Indonesia. Maka kepala dinas menekan kepala sekolah. Oke. Kepala sekolah menekan kepada siapa? Guru. Pokoknya nilainya harus baik. Akhirnya dulu ketika ada UNAS ya, ketika ada ujian nasional, kedustaan, curang ya. Ketika ujian itu diambil soal itu dari Polres, itu sudah ada yang diambil oleh gurunya kemudian dikerjakan. Jadi dengan cara apapun supaya apa? Nilai UNAS-nya sekolahnya itu menjadi baik. Masa ada instruksi lek jogo ojo ketat-ketat. Kalau guru jaganya ketat nanti malah dimutasi. Nah, berarti apa? Kedustaan itu sudah menjadi masif. Jadi apa jamaah kaum muslimin? Kalau sudah ada perilaku politik seperti itu ya, kemudian ya kedustaan. Ya sampai yang tingkatnya masih nasional. Nggih napa Bapak Ibu? Kira-kira lek pemilu mboten cocok napa hadis niku. Lek pemilu mboten cocok ya hadis niku. Mboten cocok blas. Gak kanggo iki. Hadis ini gak kanggo. Mboten kanggo iki. Dunia pendidikan saja tercemar nggih. Yaitu apa? Tidak menanamkan kejujuran. Tapi masih ada lembaga yang masih menjunjung tinggi kejujuran. Yang paling ditekankan adalah jujur. Jadi lebih baik nilainya 0 daripada benar semua, akan tetapi tidak jujur. Hadis yang kedua, An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anha qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ma yuribu ila ma la yuribu fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba riba rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahihun. Dari Abu Muhammad Al-Hasani ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam kalimat apa? Da' ma yuribuk, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, ila ma la yuribuk, menuju pada apa yang tidak meragukan kamu, menuju yang yakin. Fa inna sidqa tuma'ninah, karena sungguh kejujuran itu tenang, damai di hati. Wal kadhiba riba, adapun dusta itu adalah ragu. Dusta itu enggak enak di hati. Bapak-bapak pengalaman membujuki istrinya tenang loh mboten teng hati. Oh, pun biasa ya, kayak tenang-tenang saja. Dusta itu tidak nyaman. Ya, karena apa? Untuk menutupi kedustaannya nanti harus dusta lagi. Sehingga sekali berdusta bisa-bisa menjadi 100 kali dusta. Masya Allah. Pengalaman? Sekali dusta itu tidak mungkin dustanya itu sekali selesai. Karena kadang-kadang kedustaan itu merentek. Ditanya lagi, dusta lagi, karena awalnya udah dusta. Lah, terus setelah itu membuat lagi caranya sehingga dustanya berkali-kali. Nah, makanya di sini dikatakan wal kadhiba riba. Dusta itu goncang di hati, tidak nyaman. Tapi fa inna sidqa tuma'ninah. Jujur itu nyaman. Jujur itu tenteram, begitu ya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, haditsun shahihun, hadis yang sahih. Ini diajarkan oleh Nabi, ta'ma yuribuk, tinggalkan yang meragukan. Termasuk di dalam menghadapi syubhat halal dan haram, benar dan salah, tinggalkan yang ragu. Aku kok ragu ini? Aku termasuk riba benda ini. Tinggalkan saja, menuju yang tidak ragu. Ya, jadi ta'ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukan. Ya, termasuk orang jujur itu mesti nggak ragu. Tapi lek dusta mau menjalankannya ragu apa tidak? Nggak enak di hati. Si tetap bujui nggak sih bujui? Si tetap bujui apa gak ini ya. Sakjane aku lah duwe akeh, tapi aku gak ngomong. Tak simpen dhewe. Iya. Tapi ada yang kemudian ini punya takut ketinggian ya. Takut ketinggian. Begitu dia mau naik pesawat, sudah takut mati dia. Maka barulah ketahuan, dan itu dia tidak pernah naik pesawat. Dulunya mesti lewat darat, kemanapun lewat darat. Meskipun ke Sumatera lewat darat, kemudian naik kapal. Nah, begitu ada situasi yang memaksa harus naik pesawat, dia takut dengan ketinggian. Maka kemudian dia takut mati, kalau ceblok. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ketahuan, semua rekeningnya itu diberikan kepada istrinya. Iki ya rekeningku, ini ada lagi di sana, ada lagi yang di sana. Ini pinnya, ya. Terus daripada bentuknya itu adalah rekening semuanya, ada langsung diambil semuanya. Anak itu bawa sepeda motor itu mampir apa itu jalur. Ya. Karena apa? Setelah itu naik pesawat, sampai pulang menyesal Pak. Wah, ternyata gak apa naik pesawat. Aduh, lebih rekeningku gak tak kayak dulu juga. Bapak Ibu, saya tidak ngarang cerita. Ini sungguh ada. Kalau saya ngarang cerita, saya dusta kan ya. Saya dusta kalau saya ngarang cerita terus saya katakan ini adalah ada. Ini ada betul. Ada orang laki-laki yang seperti itu, takut dengan ketinggian. Situasi memaksa harus naik pesawat. Rekeningnya semuanya kasihkan istrinya. Sakpitnya dikasihkan. Masya Allah. Berarti selama ini apa? Selama ini dusta. Nutup-nutupi kepada istrinya. Masya Allah. Nopo nggih wonten niku. Kalau di daerah sana saya itu ada
Kalau di sini tidak. Tidak beda maksud saya. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. An Abi Sufyan Sahri ibn Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawili fi qissati Hirakla. Qala Hiraklu, famadha ya'murukum ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu i'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Apa ini? Watruku ma yaqul, oh iya, watruku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bis sholati was-sidqi wal afafi wasilati, muttafaqun alaihi. Dari Abu Sufyan Sahri ibn Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi tawili, di dalam hadisnya yang panjang, ini hanya ringkasan jemaah kaum muslimin, fi qissati Hirakla, di dalam kisah Heraklius. Jemaah kaum muslimin, Heraklius itu adalah kaisar Romawi Timur atau yang disebut dengan Bizantium. Ini hidupnya sezaman dengan Nabi. Nabi kirim surat kepadanya itu pada tahun ke-6 Hijriyah. Jadi setelah 6 tahun di Madinah. Ini Abu Sufyan ketika belum masuk Islam. Abu Sufyan belum masuk Islam. Lah dia itu ditanya oleh Heraklius. Ketika Heraklius itu berkunjung ke kalau sekarang itu Syria atau ke Sam. Sam itu adalah kekuasaan Bizantium, artinya bagian daripada kerajaan Romawi yang Nasrani. Ketika itu sudah ada ancaman-ancaman dari Romawi kepada Islam. Kenapa? Islam kok langsung merantau sampai Yaman, sampai mendekati Sam. Akhirnya ada ancaman untuk menghancurkan Islam. Maka dituruti oleh Nabi dengan adanya perang Tabuk. Nah, perang Tabuk apa jadi? Tidak. Kenapa? Ternyata Raja Romawi keder. Oh, ternyata Islam seperti itu. Tidak jadi perang, tapi bayar upeti. Nanti yang menaklukkan adalah khalifah. Mulai dari Abu Bakar. Jadi panjenengan baca surat Ar-Rum. Itu namanya surat negeri Romawi, Ar-Rum. Jadi ternyata dia menang, tapi nanti akan dikalahkan. Nah, ini adalah kisah Abu Sufyan ketika masih musuhnya Nabi, masih berperang gitu ya. Itu ditanya oleh Heraklius. Kalau dalam hadis itu disebut Hirakol, seperti ini ya. Di dalam kisah Hirakol yang panjang, berkata atau bertanya Hirakol kepada Abu Sufyan, famadha ya'murukum, apa yang diperintahkan kepada kamu sekalian? Maksudnya oleh Nabi kepada Abu Sufyan, kepada umat pada saat itu. Jamaah sekalian, meskipun Abu Sufyan itu musuhnya Nabi, belum masuk Islam, tapi Abu Sufyan dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang lain, pantang untuk dusta. Pantang Abu Sufyan, orang Arab itu kesatria jamaah muslimin, nggak mau dusta, meskipun tentang musuhnya itu dikatakan dengan jujur kepada Raja Heraklius, yaitu Raja Romawi Timur atau yang disebut dengan Bizantium. Maka Abu Sufyan bercerita setelah masuk Islam, ketika ditanya oleh Heraklius, apa yang dikatakan kepada kamu? Maka Abu Sufyan menjawab, yang diperintahkan kepadaku adalah sembahlah olehmu semuanya Allah, sembahlah olehmu semua Allah wahdahu yang esa, la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu menyekutukan suatu apapun dengannya.
Yang kedua, tinggalkanlah ma yaqulu aba'ukum, apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu. Apa? Tinggalkan ajaran-ajaran nenek moyangmu, yaitu kemusyrikan, panteisme ada, kemudian menyembah berhala dan sebagainya. Tapi yang paling banyak adalah menyembah berhala, yaitu kemusyrikan. Apa tidak ada Allah? Ada. Mereka kalau menyebut Tuhan itu yang paling kuasa, tetap dia menyebut Allah. Tapi yang disembah itu adalah golongannya penguasa Ka'bah, yaitu patung-patung yang ada di dalam Ka'bah atau patung yang dijejer di sekeliling Ka'bah, itu adalah penguasa Ka'bah. Kemudian wa ya'muruna bis-shalah, beliau Nabi Muhammad itu menyuruh kami sholat, wasidqi, menyuruh kami jujur, wal afafi, dan menyuruh kami menjaga kesucian, yaitu termasuk menjauhi syubhat. Jadi harus dibedakan antara yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah. Ini jawaban Abu Sufyan jujur. Maka kemudian pertanyaan itu banyak yang semuanya dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Maka sebetulnya Heraklius itu mengakui bahwa kalau memang seperti itu, dia bukan keturunan ayahnya bukan nabi dan sebagainya, tapi bangsawan, maka dia betul adalah nabi. Dan Rasul kemudian mengirimkan surat untuk Heraklius, dan Heraklius menjawabnya dengan baik, dengan bagus, dan banyak yang mengira Heraklius itu masuk Islam. Ketika surat itu dibacakan, gempar istana. Ketika surat dari Nabi dibacakan, rame ada suara gaduh, kata Abu Sufyan. Yang pembesar itu adalah mencegah kalau Heraklius itu beriman. Kenapa? Yang semua yang ditanyakan oleh Heraklius itu dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan, sehingga Heraklius itu sebetulnya mengakui bahwa Muhammad itu adalah nabi. Akan tetapi sampai meninggal dia juga urus dengan tata cara Nasrani. Sudah lumayan ya. Ya, satu lagi ya. Yang keempat, an Abi Thabit, wakila Abi Sa'id, wakila Abil Walid, Sahal bin Hunayf, wa huwa Badriyun. Dia adalah termasuk orang yang ikut perang Badar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha ta'ala as-sahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasihi, rawahu Muslim. Dari Abu Thabit, wakila ada yang mengatakan Abu Sa'id, wakila Abi Walid, ada yang mengatakan Abu Walid, Suhail bin Hunayf, dan dia adalah termasuk orang yang ikut perang Badar. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, man sa'alallaha ta'ala as-sahadata, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid bisidqin, dengan benar-benar, ballaghahu manazil as-syuhada, maka Allah akan menyampaikannya ke tingkat para syuhada. Wa in mata ala firasihi, meskipun dia mati di tempat tidurnya. Nah, ini termasuk hadis tentang niat dulu ya, yang sudah pernah kita bahas. Jadi orang itu kalau memohon kepada Allah bisa mati syahid, Allah akan menyampaikan dia ke tingkat mati syahid meskipun matinya di atas tempat tidurnya. Jadi ini ada anjuran ya, bahwa kita ini kalau bisa
yang mempunyai nilai syahid. Ya diantaranya dengan sidiknya ini, dengan benarnya, dengan kejujurannya dan sebagainya. Jamaah sekalian, 4 hadis yang kita bahas pada kesempatan ini mungkin masih ada perlu penajaman, maka perlu kita buka dialog, ada tanya jawab 1, 2, monggo kalau ada. Kalau nggak ada, kita akhiri. Betul-betul ya? Nggak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang, kalau masih dikasih Allah umur dan kesempatan, insyaallah akan kaji fikih yaitu kitab Bulughul Maram, supaya kita ya mengevaluasi cara ibadah kita dan sebagainya. Yang lalu kan kita bicarakan sholat rawatib ya. Nah itu supaya kita tahu dasarnya begitu ya, sholat rawatib yang mana gitu kan, supaya lebih mantap ketika kita mengamalkan berdasarkan ilmu. Jadi ilmu kita ini amaliyah, ilmunya diamalkan, dan amal kita ini ilmiah. Amal kita berdasarkan ilmu. Kita jadikan jargon ya. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ngerti ya? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. Sampai 3. Oh yang kosong ini Pak. Idul Adha. Idul Adha yang tahun depan. Oh. Iya yang tahun depan. Kalau Idul Fitri sampai 2026 sudah. Ya. Tapi Idul Adha 2026 belum. Oh. Untuk 2025 itu Idul Fitri, Idul Adha sudah ada. Mudah-mudahan jodohan dengan kita. Insya Allah. Ada sarapan pagi. Oh, iya.